Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan subuh mulai bergema dari kejauhan, suaranya lembut masuk ke dalam kamarnya dan membangunkan Randy secara perlahan. Randy adalah seorang pemuda yang taat, selalu menjaga sholat 5 waktunya, menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran, dan rajin mengikuti kajian di masjid. Meskipun ia tetap menjaga rutinitas ibadahnya, rasa hampa di hatinya tak juga sirna. Randy merasa seolah-olah berjalan tanpa tujuan, terputus dari makna sejati kehidupan. Suatu malam, saat merenungkan tafsir Al-Quran, ia terkesan oleh ayat dalam surat Ad-Duha ayat 7 yang menyentuh hatinya. Dia mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk, wahyu. Randy mulai berpikir, apakah mungkin rasa sepi ini adalah panggilan Allah untuk mendorongnya merenungkan hidup dengan lebih serius. Kenangan akan Rasulullah yang sering menyendiri di Gua Hiro sebelum menerima wahyu pertama pun muncul dalam benaknya. Di dalam kesunyian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan sumber kedamaian dan petunjuk dari Allah. Terinspirasi oleh cerita tersebut, Randy bertekad untuk mengubah cara pandangnya terhadap kesendirian. Ia mulai menyadari bahwa momen-momen itu adalah kesempatan dari Allah untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Randy menggunakan malam-malam sepinya untuk bermunajat, membaca Al-Quran dengan penuh rasa dan memperbanyak doa. Seiring berjalannya waktu, ketenangan mulai meresap ke dalam hatinya, mengisi ruang-ruang kosong yang sebelumnya ada. Malam-malam yang sunyi dipenuhi dengan keheningan. Ia menghabiskan waktu untuk bermunajat dan membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Setiap ayat yang dibacanya membawa kedamaian, dan setiap doa yang dipanjatkannya terasa semakin dekat dengannya. Seiring waktu, ketenangan mulai meresap dalam hatinya, menenangkan jiwa dan membangkitkan harapan baru. Di sebuah malam yang tenang, Randy menyimak kisah Nabi Yunus alaihissalam. Berada dalam perut ikan selama beberapa hari, Nabi Yunus mengalami kesendirian yang sangat mendalam dalam kegelapan yang pekat. Dalam keadaan yang tak terbayangkan itu, Nabi Yunus menyerahkan diri dan berdoa dengan penuh rasa rendah hati, menggantungkan harapannya kepada Sang Pencipta. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa tersebut membuka mata Randy, menyadarkannya bahwa dalam kesendirian Nabi Yunus, ia tidak pernah menyerah. Sebaliknya, ia justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kesendirian bagi Nabi Yunus bukanlah sebuah hukuman, melainkan kesempatan yang diberikan Allah untuk mengajarkan ketawakalan dan keyakinan yang mendalam dalam setiap ujian yang dihadapinya. Hari-hari Randy berlalu membawa pelajaran berharga. Setiap hari, ia mendapati dirinya semakin sabar, semakin memahami arti syukur, dan lebih peka terhadap kehadiran Allah. Kesendirian yang sebelumnya ia anggap sebagai beban, kini berubah pandangannya. Ia melihatnya sebagai rahmat yang tersimpan dalam momen-momen sepi yang penuh makna. Allah sedang membentuk Randy, menguatkan hatinya, memperkuat imannya, dan memperhalus wawasan serta pemahamannya tentang kehidupan. Suatu ketika, Randy mendapatkan kesempatan untuk menjadi relawan di sebuah panti asuhan, sebuah pengalaman yang akan membuka cakrawala baru dan memperkaya jiwa serta hatinya. Di panti asuhan, Randy bertemu dengan anak-anak yang hidup tanpa keluarga. Meskipun telah kehilangan banyak hal, semangat hidup mereka tetap menyala dengan luar biasa. Keceriaan dan harapan yang terpancar dari wajah mereka menginspirasi Randy dan mengajarkannya arti ketahanan serta kebahagiaan yang sejati. Melihat kebahagiaan mereka meski dalam keterbatasan, hati Randy dipenuhi kehangatan. Ia menyadari bahwa Allah menempatkannya dalam kesendirian bukan tanpa alasan. Itu adalah persiapan untuk menjadikannya lebih kuat, lebih bijaksana,
dan lebih mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Kesendirian Randy ternyata bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang syarat makna. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya sendirian. Sebaliknya, Allah memanggil kita melalui momen-momen kesendirian. Ini adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya, menemukan kedamaian, dan memahami rencana indah yang telah disiapkan untuk setiap jiwa. Kesendirian seringkali terasa berat, namun sebenarnya itu adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk mendekat kepadanya. Dalam keheningan, kita diajak untuk merenung, memperbaiki diri, dan menggali tujuan hidup yang lebih tinggi dan lebih berarti. Allah memanfaatkan momen kesendirian untuk membimbing kita dan menguatkan hati kita. Dia mempersiapkan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Jika kita dapat menerima kesendirian dengan hati yang terbuka, kita akan menyadari bahwa Allah selalu hadir, membimbing setiap langkah kita menuju kebaikan yang lebih besar. Jika kisah ini menggerakkan hatimu, silakan bagikan kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan inspirasi. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka sebagai bentuk dukunganmu dan langganan saluran ini, agar kita bisa terus belajar dan berkembang bersama dalam kebaikan. Ingatlah, Allah selalu menyertaimu di setiap langkah perjalanan hidupmu.